Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julpan Hidayat, NPM 202191056. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari pembuatan makalah perkembangan peserta didik, yaitu mengenai konsep belajar. Dalam makalah tersebut terdapat rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan belajar menurut para ahli, yang kedua prinsip belajar, dan yang terakhir karakteristik dalam belajar. Langsung saja pada poin pertama, pengertian konsep belajar. Belajar bisa diartikan dengan berbagai macam pengertian, tergantung siapa yang mendefinisikannya. Banyak aktivitas-aktivitas yang disepakati banyak orang yang termasuk kegiatan belajar, seperti menghafal, mengumpulkan fakta, mengikuti pelatihan, dan sebagainya. Adapun definisi belajar yang diberikan oleh para ahli, diantaranya yang pertama, menurut Cronbach, belajar adalah perubahan tingkah laku yang sebagai hasil dari pengalamannya. Yang kedua, menurut Chaplin, belajar menjadi dua rumusan, yaitu pertama, belajar adalah perolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman. Kedua, belajar adalah proses memperoleh respon-respon sebagai akibat adanya latihan khusus. Yang ketiga, menurut Hinzman, dalam bukunya, belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri organisme manusia atau hewan yang disebabkan oleh pengalaman yang dapat mempengaruhi tingkah laku organisme tersebut. Keempat, menurut Ernest R. Hilgard, dalam bukunya, belajar merupakan perubahan tingkah laku seseorang melalui pengalaman yang diulang-ulang, yang bukan merupakan perkembangan respon pembawaan, bukan karena proses kematangan atau keadaan yang bersifat sementara. Yang kelima, menurut Robert M. Gardner, dalam bukunya, belajar adalah perubahan watak manusia yang berlangsung lama, yang bukan berasal dari proses pertumbuhan yang sederhana. Lanjut ke poin yang kedua, ada prinsip belajar. Prinsip belajar menurut Gestalt adalah transfer belajar pendidik dan peserta didik sehingga mengalami perkembangan dari proses interaksi belajar mengajar yang dilakukan secara terus-menerus. Diharapkan peserta didik yang mampu menghadapi permasalahan sendiri melalui teori dan pengalaman-pengalaman yang sudah diterimanya. Secara umum, prinsip belajar berkaitan dengan sebagai berikut. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian dan motivasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan belajar. Yang kedua, keaktifan belajar. Dalam setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan. Keaktifan itu beraneka ragam, mulai dari kegiatan fisik yang mudah kita amati sampai kegiatan psikis yang susah diamati. Kegiatan fisik bisa berupa membaca, mendengar, menulis, dan sebagainya. Ketiga, keterlibatan langsung dalam belajar. Belajar haruslah dilakukan sendiri oleh siswa yang merupakan proses mengamati, dan belajar bisa dilimpahkan kepada orang lain. Menurut Edgar Dale, belajar yang baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. 4. Pengulangan belajar. Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan yang dikemukakan oleh teori psikologi daya. Menurut teori ini, belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya mengamat, menanggap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan lain-lain. Kelima, sifat merangsang dan menantang dari materi yang dipelajari. Terdapat teori medan dari Kurt Lewin mengemukakan bahwa dalam situasi belajar berada dalam suatu medan atau lapangan psikologi. Dalam situasi belajar, siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu terdapat hambatan yang mempelajari bahan belajar, maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu, yaitu dengan mempelajari bahasa belajar tersebut. Dan yang terakhir ada yang keenam, pemberian balik atau umpan balik.
Lanjut ke poin yang ketiga, ada karakteristik dalam belajar. Karakteristik dalam belajar sebagai berikut. Adanya yang pertama, adanya perubahan baik itu perilaku, kemampuan atau kepribadian. Kedua, adanya proses interaksi. Tiga, adanya suatu kegiatan yang kompleks. Empat, adanya proses kognitif. Lima, adanya pelaku dalam belajar. Enam, adanya tujuan dan proses. Tujuh, adanya manfaat atau hasil. Delapan, adanya pendekatan dalam pembelajaran dan adanya kurikulum. Setiap perilaku belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang spesifik. Di antaranya, ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar yang terpenting adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan intensional. Perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah berkat pengalaman atau praktek yang dilakukan dengan sengaja dan disadari, atau dengan kata lain bukan kebetulan. B. Atau kedua, perubahan positif dan aktif. Artinya perubahan ini dapat menghasilkan perilaku baik, martabat, serta sesuai dengan harapan. C. Perubahan efektif dan fungsional. Perubahan yang timbul karena proses belajar bersifat efektif, yakni berhasil berguna. Artinya, perubahan tersebut membawa makna dan manfaat tertentu bagi siswa dan siswi. Selain itu, perubahan dalam proses belajar bersifat fungsional dalam arti bahwa ia relatif menetap dan setiap saat apabila dibutuhkan perubahan tersebut dapat direproduksi dan dimanfaatkan. Jadi untuk kesimpulannya, belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Antara pendidik dengan peserta didik, prinsip ini dijadikan sebagai dasar dalam upaya pembelajaran, baik bagi siswa maupun bagi guru dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.